Halo, perkenalkan, nama saya Ignatius Andri. Pada video ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisa Implementasi Data Science dengan menggunakan forecasting terhadap nilai tukar atau suku bunga. Pada pembahasan kali ini, saya akan lebih berfokus pada forecasting nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau USD to IDR, serta bagaimana penerapannya dalam industri perbankan. Saat ini industri perbankan menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar dari berbagai aktivitas seperti transaksi perbankan, kredit, investasi, dan transaksi valuta asing. Data tersebut dapat menjadi sumber informasi yang sangat penting apabila dikelola dan dianalisa dengan baik. Dalam materi data science, manajemen data merupakan proses untuk merencanakan, mengelola, menyimpan, mengatur, dan memelihara data sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Salah satu penerapan data science adalah forecasting atau peramalan, yaitu proses memprediksi kondisi yang akan terjadi di masa depan berdasarkan pola data histori. Apa itu forecasting? Forecasting merupakan salah satu metode dalam data mining atau data science yang digunakan untuk memperkirakan nilai pada masa yang mendatang. Contohnya dalam perbankan adalah seperti memprediksi nilai tukar rupiah, nilai tingkat suku bunga, permintaan kredit, kebutuhan likuiditas, hingga jumlah transaksi. Forecasting menjadi penting karena kondisi ekonomi dapat berubah dengan cepat. Dengan adanya forecasting, bank tidak hanya melihat kondisi saat ini, tetapi juga dapat mempersiapkan strategi berdasarkan kemungkinan kondisi yang terjadi di masa depan. Pada industri perbankan, forecasting nilai tukar dapat digunakan terutama oleh bagian treasury dan juga manajemen risiko. Sebagai contoh, jika model memprediksi bahwa rupiah akan mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat, bank dapat melakukan beberapa tindakan, seperti menyesuaikan strategi transaksi valuta asing, melakukan hedging, mengatur cadangan devisa, dan menyesuaikan strategi investasi. Forecasting juga dapat digunakan untuk memprediksi perubahan suku bunga. Jika terdapat indikasi kenaikan suku bunga, bank dapat mempersiapkan penyesuaian terhadap bunga kredit, deposito, serta strategi pengelolaan aset dan kewajiban. Dalam makalah ini digunakan studi kasus forecasting nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tahapan implementasinya mengikuti proses data science. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yaitu mengambil data histori atau nilai tukar dari sumber yang relevan seperti dari Bank Indonesia. Tahap yang kedua adalah reprocessing. Pada tahap ini dilakukan pembersihan data yang menangani data yang kosong atau tidak konsisten, melakukan filtering, serta menggabungkan data apabila itu diperlukan. Dan tahap yang ketiga adalah eksplorasi data analisis atau EDA. Pada tahap ini data dianalisa untuk melihat tren atau melihat pola, fluktuasi, dan juga kemungkinan adanya outlier. Tahap berikutnya adalah modeling, yaitu membangun model forecasting. Beberapa metode dapat digunakan adalah linear regression, ARIMA, dan juga LSTM. Linear regression memiliki kelebihan karena sederhana dan mudah dipahami, tetapi memiliki keterbatasan ketika menghadapi pola data science series yang kompleks. ARIMA lebih sesuai untuk data yang memiliki hubungan berdasarkan waktu karena dapat memanfaatkan pola histori. Sedangkan LSTM yang merupakan salah satu metode deep learning memiliki kemampuan mempelajari hubungan jangka panjang pada data berurutan. Dalam ilustrasi evaluasi pada makalah, LSTM menghasilkan nilai error yang lebih kecil dibandingkan linear regression atau ARIMA. Evaluasi dilakukan menggunakan 3 metrik, yaitu MAE, RMSE, dan juga MAPE. Semakin kecil nilai error, semakin baik kemampuan model melakukan prediksi. Namun hasil tersebut merupakan ilustrasi akademik, sehingga untuk implementasi nyata tetap diperlukan eksperimen menggunakan dataset yang aktual serta pengujian secara langsung. Agar sistem forecasting dapat diterapkan lebih optimal, terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan. Pertama adalah meningkatkan kualitas dan juga integrasi data. Kedua, menggunakan data yang diperbaharui secara berkala atau real time. Yang ketiga, menggabungkan beberapa model atau menggunakan pendekatan hybrid forecasting untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Keempat, mengintegrasikan hasil forecasting dengan bisnis intelligence dan juga decision support system sehingga hasil yang diprediksi dapat ditampilkan dalam dashboard dan digunakan langsung oleh manajemen. Kedepannya teknologi seperti AI, machine learning, big data, dan juga explainable AI juga dapat digunakan untuk mengembangkan sistem forecasting yang lebih adaptif dan juga transparan. Kesimpulannya, data science memiliki peran penting dalam membantu industri perbankan menghadapi ketidakpastian ekonomi. Forecasting dapat digunakan untuk memprediksi nilai tukar maupun suku bunga berdasarkan data histori, sehingga bank dapat mengambil keputusan secara lebih terukur. Namun, keberhasilan forecasting sangat tergantung pada kualitas data, pemilihan metode, proses
pre-processing, dan juga serta evaluasi dari model. Dengan mengembangkan manajemen data yang baik, machine learning, big data, dan juga business intelligence, forecasting dapat menjadi salah satu alat penting dalam mendukung manajemen risiko dan pengambilan keputusan strategi di industri perbankan. Demikian presentasi saya mengenai analisa implementasi data science dengan menggunakan forecasting terhadap nilai tukar. Terima kasih.